Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan melakukan sebuah presentasi mengenai pendidikan seumur hidup. Anggota kelompok kami yaitu Riri Nurhalida dengan NIM 2101385, saya sendiri Faizal Fahreza dengan NIM 2108016, dan ada Irene Nabila Saputri dengan NIM 2109817. Kami membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan. Dalam presentasi ini, kami akan membicarakan beberapa poin yang telah kami diskusikan. Selamat menonton! Pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam keseluruhan hidup manusia. Proses pembinaan kepribadian memerlukan tentang waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. Pendidikan seumur hidup yang disebut lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal. Dilihat secara antropologis, yang mendorong pendidikan sepanjang hayat adalah atas dasar bahwa anak dan orang dewasa memiliki perbedaan yang nyata. Suatu hal yang mungkin ironis atau kurang pada tempatnya bila hanya pada masa anaklah dipandang dapat terjadi pembelajaran, sedangkan pada masa dewasa cukup dengan kegiatan berproduksi saja, padahal menuju kesempurnaan. Oleh karena itu, baik pada masa anak maupun masa dewasa, diperlukan upaya penyesuaian diri untuk merespon lingkungan, sehingga manusia membutuhkan pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua, ada tujuan pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan pada dasarnya dipandang sebagai pelayanan untuk membantu pengembangan personal sepanjang hidup. Konsepsi pendidikan seumur hidup merupakan alat untuk mengembangkan individu-individu yang akan belajar seumur hidup agar lebih bernilai bagi masyarakat. Tujuan pendidikan manusia seutuhnya dan dilaksanakan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, dan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, serta untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan. Dasar pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup sangat penting dan dapat ditinjau dari beberapa aspek berikut. Yang A, tinjauan ideologis, yaitu pendidikan seumur hidup akan memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya dengan terus-menerus sepanjang hidupnya, memberikan skill agar mampu beradaptasi dengan masyarakat, karena pada dasarnya manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Yang B, ada tinjauan ekonomis, yaitu pendidikan seumur hidup adalah cara paling efektif untuk keluar dari kebodohan yang menyebabkan kemelaratan. Karena pendidikan seumur hidup dapat meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimiliki, memungkinkan hidup dalam suasana menyenangkan dan sehat, memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak secara tepat. Yang C, ada tinjauan sosiologis, yaitu pada umumnya negara-negara berkembang masih banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. Pendidikan seumur hidup merupakan solusi bagi anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan formal atau tidak bersekolah sama sekali. Yang D, ada tinjauan politis, yaitu negara menghendaki seluruh rakyat menyadari pentingnya hak milik pribadi dan memahami fungsi pemerintah. Yang E, ada tinjauan teknologis, yaitu dunia saat ini dilanda oleh eksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dengan berbagai produk yang dihasilkannya, yang menuntut untuk selalu mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya agar seperti yang terjadi pada negara-negara maju, agar mampu tidak hanya menjadi penonton di tengah pesatnya kemajuan iptek. Yang F, ada tinjauan filosofis,
yaitu kodrat martabat manusia merupakan kesatuan integral potensi yang meliputi manusia sebagai makhluk abadi, makhluk sosial, dan makhluk susila. Yang G, ada tinjauan psikologis. Tinjauan psikologis adalah dasar kejiwaan dan jasmani manusia, merupakan kesatuan kesadaran rohani baik dari pikir, rasa, karsa, cipta, dan budi. Kesadaran jasmani yaitu panca indera. Ada pedagogis, yaitu yang H, yaitu perkembangan iptek yang pesat mempunyai pengaruh yang besar terhadap konsep, teknik, dan metode pendidikan. 3. Karakteristik pendidikan sepanjang hayat. A. Hidup, seumur hidup, dan pendidikan. Maksud dari ketiga istilah tersebut adalah menentukan lingkup dan makna pendidikan sepanjang hayat. B. Tidak hanya selesai setelah berakhirnya masa sekolah. Maksudnya adalah pendidikan tidak hanya selesai setelah berakhirnya masa sekolah saja, tetapi ini adalah sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. C. Tidak hanya diartikan sebagai pendidikan orang dewasa. Maksudnya adalah pendidikan tidak hanya untuk orang dewasa saja, tetapi ini semua harus mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan, baik itu pendidikan dasar, menengah, dan sebagainya. D. Mencakup pola-pola pendidikan formal maupun non-formal. Maksudnya adalah pendidikan sepanjang hayat ini harus mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pola-pola pendidikan non-formal, baik dari kegiatan-kegiatan belajar terencana maupun kegiatan-kegiatan belajar insidental. E. Rumah atau keluarga memainkan peran pertama dalam sistem pendidikan sepanjang hayat. Jadi, rumah atau keluarga ini harus memainkan peran pertama, karena itu adalah peranan yang paling halus dan sangat penting dalam memulai proses belajar seumur hidup. F. Masyarakat juga memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan sepanjang hayat. Jadi, sejak mulai anak-anak berinteraksi dengan masyarakat, peranan masyarakat itu penting dan ini akan terus berlanjut fungsinya dalam keseluruhan hidup, baik dalam bidang profesional maupun umum. G. Lembaga-lembaga pendidikan juga memiliki peranan penting dalam pendidikan sepanjang hayat. Lembaga-lembaga itu seperti sekolah, universitas, dan pusat latihan. Dan tentu mereka memiliki peranan yang penting juga, tetapi itu hanya sekedar bentuk dari pendidikan sepanjang hayat. H. Pendidikan seumur hidup menghendaki pendidikan dari setiap tahap. Pendidikan hidup ini memiliki tahapnya masing-masing, sehingga akan menjadikan mereka bersifat sebagai pendidikan yang universal atau tidak bersifat elitis. I. Berkomponen sebagai pendidikan profesional dan pendidikan umum. Jadi, pendidikan sepanjang hayat ini memiliki dua komponen besar, yaitu pendidikan profesional dan pendidikan umum. Dan kedua komponen tersebut tidaklah dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya, karena mereka saling berhubungan dan dengan sendirinya akan bersifat interaktif. J. Berfungsi untuk adaptif dan inovatif dari individu dan masyarakat. K. Tujuan akhir untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup. L. Sebagai kesempatan, motivasi, dan edukabilitas. Dan ketiga istilah tersebut adalah syarat utama bagi pendidikan seumur hidup. M. Membentuk pola-pola alternatif dalam memperoleh pendidikan. N. Membentuk sebuah sistem keseluruhan dari semua pendidikan. Jadi, pada tingkat operasional, pendidikan seumur hidup ini harus membentuk sebuah sistem keseluruhan dari semua pendidikan. Yang keempat, perlunya pendidikan sepanjang hayat didasari oleh beberapa alasan sebagai berikut. Yang A, keterbatasan kemampuan pendidikan sekolah. Ternyata, pendidikan sekolah tidak memenuhi harapan masyarakat, terlihat antara lain dalam banyaknya lulusan yang tidak dapat diserap dalam dunia kerja,
yang antara lain karena mutunya yang rendah. Lalu, daya serap rata-rata lulusan sekolah yang masih rendah karena pelajar tidak dapat belajar optimal. Yang selanjutnya, pelaksanaan pendidikan sekolah tidak efisien, sehingga terjadi penghamburan pendidikan yang terlihat dari adanya putus sekolah dan adanya siswa yang mengulang. Dengan demikian, pendidikan sekolah saja tidaklah cukup, maka diperlukan adanya pendidikan di luar sekolah. Yang B, perubahan masyarakat dan peranan sosial. Globalisasi dan pembangunan mengakibatkan perubahan-perubahan yang cepat dalam masyarakat dan ikut mempengaruhi aspek-aspek sosial yang ada. Pendidikan dituntut untuk dapat membantu individu agar selalu dapat mengikuti, mengontrol, selektif terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi sepanjang hidupnya. Yang C, pendayagunaan sumber yang masih belum optimal. Salah satu masalah pendidikan kita dewasa ini adalah kelangkaan sumber yang mendukung pelaksanaan pendidikan. Hal yang perlu dilakukan antara lain penghematan dan optimalisasi dalam penggunaan sumber yang telah tersedia bagi pendidikan. Lalu, perlunya penggalian sumber-sumber yang baru yang masih terpendam dalam masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk memperlancar dan meningkatkan proses pendidikan. 5. Indikator mutu program pendidikan sepanjang hayat. 1. Penjelasan indikator mutu pendidikan sepanjang hayat. Komisi Eropa yang merupakan perwakilan dari 35 negara di Eropa telah mengadakan pengkajian pada tahun 2002 mengenai indikator mutu pendidikan sepanjang hayat atau European Commission Directorate General for Education and Culture 2002. Laporan komisi tersebut menyatakan ada 4 kategori indikator mutu pendidikan sepanjang hayat. 2. Kategori indikator mutu pendidikan sepanjang hayat. Area A, skill, competencies, and attitude. Area B, access and participation. Area C, resource for lifelong learning. Area D, strategies and system development. 3. Pendekatan pendidikan sepanjang hayat. Pendekatan pendidikan sepanjang hayat merupakan strategi kebijakan untuk pembangunan kewarganegaraan, kohesi sosial, ketenagakerjaan, dan pemenuhan kebutuhan pribadi. 4. Indikator mutu program pendidikan sepanjang hayat, yaitu A. Berkembangnya kemitraan antara semua faktor, baik yang ada dalam lingkungan pendidikan formal, informal, dan non-formal agar bekerja sama dalam melakukan program di lapangan. B. Kegiatan difokuskan pada kebutuhan peserta belajar dan peserta belajar potensial yang sejalan dengan kebutuhan pribadi, lembaga, masyarakat, dan pasar kerja. C. Adanya jaminan ketersediaan sumber belajar disertai pembiayaan yang memadai. D. Tersedianya akses untuk belajar apa saja, dari siapa saja, di mana saja, kapan saja, sesuai dengan kaidah moral dan hukum yang ada. E. Adanya penghargaan yang berimbang kepada hasil pendidikan formal, informal, dan non-formal. F. Terciptanya budaya belajar pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. G. Adanya mekanisme penjaminan mutu melalui evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan. 5. Indikator pendidikan sepanjang hayat pada masyarakat, yaitu pendidikan yang luas, maksudnya untuk memperhatikan semua usaha yang menyumbang kegiatan pendidikan dengan cara inventarisasi sumber-sumber pendidikan, baik itu pendidikan untuk semua dan sekolah sebagai pendidikan minimum untuk melanjutkan pendidikan lainnya. B. Masyarakat belajar, yaitu masyarakat yang mencintai dan menggemari dalam segala segi kehidupannya. C. Pengembangan dan peningkatan kualitas masyarakat. D. Masyarakat tercermin dalam kualitas yang terus meningkat. Implikasi konsep pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan baca tulis fungsional. Program ini tidak saja penting bagi pendidikan seumur hidup, dikarenakan relevansinya yang ada pada negara-negara berkembang
dengan sebab masih banyaknya penduduk yang buta huruf. Meskipun cukup sulit untuk membuktikan peranan melek huruf fungsional terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat, namun pengaruh iptek terhadap kehidupan masyarakat. Realisasi baca tulis fungsional minimal memuat dua hal, yaitu memberikan kecakapan membaca, menulis, menghitung yang fungsional bagi anak didik, dan menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimilikinya. Pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah, ataupun sebagai pendidikan formal dan non-formal. Sebab itu, program pendidikan yang bersifat remedial agar para lulusan sekolah tersebut menjadi tenaga yang produktif menjadi sangat penting. Pendidikan profesional. Realisasi pendidikan seumur hidup dalam kiat-kiat profesi telah tercipta built-in mechanism yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan menyangkut metodologi, perlengkapan, terminologi, dan sikap profesionalnya. Sebab, sebagaimanapun apa yang berlaku bagi pekerja dan buruh, berlaku pula bagi profesional, bahkan tantangan buat mereka lebih besar. Pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan iptek telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Kenyataan ini tentu saja konsekuensinya menurut pendidikan yang berlangsung secara kontinu atau lifelong education. Pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan juga merupakan konsekuensi penting dari azas pendidikan seumur hidup. Pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Selain tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kondisi sekarang di mana pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis, baik rakyat biasa maupun pemimpin pemerintah di negara yang demokratis, diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Pendidikan seumur hidup yang bersifat kontinu dalam konteks ini merupakan konsekuensinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton hingga akhir video.